Hei, apa kamu tahu? Pemecah masalah yang hebat terbukti punya peluang lebih besar dalam mengatasi situasi sulit. Siap menguji apa kamu salah satunya? Kamu akan mendapatkan 1 poin untuk tiap teka-teki yang bisa kamu pecahkan. Berapa banyak yang bisa kamu jawab? Saudara yang asli. Amy memenangkan undian 2 miliar rupiah. Setelah menerima uangnya, dia menginap di hotel termahal dan merekam sebuah video. Video itu menceritakan kerinduannya kepada adik yang terpisah sejak kecil. Besoknya, 3 wanita muncul dan mengaku sebagai adiknya. Tampang ketiganya mirip sekali. Tapi siapa yang jujur? Wanita di sebelah kanan. Dia punya tai lalat di pipi seperti Amy, tato huruf A, dan tato 2 gadis berpegangan tangan. Koper yang hilang. Seorang pengusaha hendak ke pemeriksaan keamanan di bandara, tapi dia sadar bahwa kopernya hilang. Polisi bandara punya 3 tersangka yang harus diinterogasi. Lisa bilang, "Untuk apa aku mengambil koper coklat tua milik orang lain? Aku juga punya." Mike bilang, dia seorang backpacker dan tidak membawa koper. Dia cuma membawa ransel. Sementara itu, lengan Rob patah dan pergelangan kakinya terkilir, dia tidak bisa membawa banyak barang. Polisi segera tahu siapa pelakunya. Apa kamu tahu? Pelakunya adalah Lisa. Tidak ada yang bilang koper itu berwarna coklat. Target selanjutnya. Suatu hari, pemilik toko perhiasan permata menelpon polisi. Dia melaporkan semua permata mahal miliknya telah dicuri. Polisi tahu ada seseorang di kota itu yang sudah lumayan sering mencuri. Mereka berencana menangkap basah orang ini. Berikut adalah nama toko-toko yang pernah kecurian. Toko Nusantara, Toko Safira, Toko Mega, Toko Permata. Masih ada 5 toko perhiasan lain di kota. Mana yang akan menjadi target selanjutnya? Toko Mulia. Semua toko yang diincar diakhiri dengan huruf A. Kemana ulangannya? Bu Ros melapor ke kepala sekolah bahwa ada yang mencuri hasil ulangan murid-muridnya. Bu Ros bilang, tadi dia melihat seseorang datang mengenakan kemeja, sarung tangan, dan topeng merah. Orang itu juga punya 3 tato bintang di jarinya. Kepala sekolah tidak percaya kepadanya. Kenapa? Bu Ros bilang pencurinya memakai sarung tangan. Lantas, bagaimana dia bisa melihat 3 tato bintang di jarinya? Kecelakaan di situs konstruksi. Pemilik museum seni sedang memeriksa perkembangan pembangunan museumnya. Siang harinya, dia menaruh tas berisi dokumen penting miliknya di meja. Seseorang kemudian mengambilnya dan kabur. Pemilik museum tidak melihat siapa pelakunya, tapi dia langsung menelpon polisi. Polisi menemukan, tebakanmu benar, 3 tersangka. Si arsitek bilang dia sedang menerima telepon untuk memesan instalasi listrik. Si manajer bilang ke polisi bahwa dia telah sedang mengajar stafnya agar menjadi tim yang kompak. Sementara si tukang listrik bilang dia ada di lantai bawah karena sedang mencoba memperbaiki lampu yang rusak. Polisi berhasil menemukan siapa yang berbohong. Apa kamu bisa? Si tukang listrik. Tidak ada listrik di situs konstruksi. Kemana si Raja Pesta pergi? Setelah Bob diumumkan menjadi Raja Pesta di malam perpisahan, dia menghilang. Guru-guru mencarinya kemana-mana. Mereka yakin ada 3 tersangka di balik menghilangnya Bob. Joe, saingan Bob, bilang dia berdansa semalaman bersama pacarnya dan tidak melihat Bob. Dennis, teman sekelas Bob, bilang dia tidak enak badan, jadi dia duduk-duduk saja semalaman. Laura, pengagum rahasia Bob, bilang dia menghitung suara pemilihan Raja Pesta semalaman. Para guru langsung tahu siapa pelakunya. Dalangnya adalah Laura. Bob sudah menjadi Raja Pesta, Laura tidak perlu menghitung suara lagi. Selamatkan dia. Jane sedang mendaki gunung dan ingin menyeberangi jembatan untuk melihat indahnya pemandangan.
Saat sedang di tengah-tengah jembatan, dia mendengar sesuatu di belakangnya. Dia berbalik dan melihat harimau besar lapar sedang menunggunya. Dia berbalik ke sisi lain, ada banyak ular raksasa. Sementara air di sebelah kirinya dipenuhi buaya kelaparan. Kemana dia harus pergi agar selamat? Dia harus melompat ke danau di sebelah kanan. Semua buaya ada di sisi kiri. Hah? Buayanya tidak bisa berenang ke sana? Sayangnya tidak bisa. Penemuan aneh. Suatu hari, Detektif Kim berpatroli di taman. Begitu masuk taman, dia melihat beberapa karung berisi pasir. Dia terus berjalan dan menemukan keranjang piknik serta teropong. Beberapa meter kemudian, dia melihat sepatu dan selembar kain besar warna-warni. Serta ada seorang pria pingsan yang terbaring di tanah. Detektif itu segera tahu apa yang terjadi. Kalau kamu... Pria itu terbang naik balon udara. Saat ketinggiannya menurun tiba-tiba, dia mencoba meringankan beban balon. Namun, upayanya gagal. Fotografer yang hilang. Andre sedang dalam misi mencari foto alam untuk blognya. Saat sedang menyusuri hutan, dia jatuh ke lubang yang dalam. Dia mencoba keluar dari sana. Namun, saat bertumpu ke sebuah batu, batu itu malah terjatuh dan air mulai mengalir ke dalam. Lubang itu terisi dengan cepat. Andre melihat bola kempis, tong kosong, dan papan kayu. Apa yang harus dia pakai untuk keluar dari lubang? Bola kempisnya terlalu kecil dan berlubang. Papan kayu tidak akan kuat menopang berat badannya. Pilihan terbaiknya adalah tong kosong. Ternyata tong kosong bisa berguna juga. Tur piramida. Miko adalah seorang arkeolog yang pergi ke piramida untuk mempelajari tulisan-tulisan kuno. Saat melangkah semakin dalam ke sebuah piramida, dia tersesat. Miko menemukan 3 pintu yang bisa membawanya kembali ke aula utama. Tapi, ada jebakan di belakang setiap pintu. Ada ladang ranjau di balik pintu pertama. Di pintu kedua, ada 3 buaya lapar. Dan jika Miko membuka pintu ketiga, akan ada busur yang menembakkan panas setengah meter di atas tanah. Mana pintu yang paling aman? Pintu terakhir, Miko bisa merangkak di bawah panah dan selamat. Atau dia bisa berubah menjadi bebek dan berjalan santai. Tamasya yang menyedihkan. Dika dan Ani sedang berlibur. Suatu hari, Ani memberitahu Dika bahwa dia tidak bisa ikut ke pantai karena sedang pusing. Saat Dika kembali ke kamar untuk mengambil ponselnya, Ani tidak ada. Dika melihat Ani di dekat kolam renang dan bertanya, "Kamu sendirian di sini?" Ani mengangguk, tapi Dika langsung sadar bahwa Ani berbohong. Kok bisa? Ada 2 minuman dan 2 piring buah di meja. Siapa yang berbohong? Ahmad dan Gita sedang berbulan madu. Di hari pertama, mereka berkeliling kota dan menaruh semua barang di kamar hotel. Saat kembali, seseorang sedang berdiri di luar pintu kamar mereka dan mencoba masuk. Pasangan itu langsung memanggil resepsionis. Namun, pria itu bilang Ahmad dan Gita punya utang kepadanya karena belum membayar uang tur selama 4 hari terakhir. Resepsionis langsung tahu pria itu berbohong. Kalau kamu? Ini baru hari pertama pasangan itu di hotel. Siapa yang terpintar di kelas? Oh, gampang sekali. Tentu saya. Suatu hari, kepala sekolah datang ke kelas Bu Esther untuk melihat siapa murid yang paling pintar. Pak Kepala Sekolah menunjukkan botol kaca berisi tongkat kayu. Pak Kepsek bilang, murid pertama yang bisa mengambil tongkat ini akan mendapatkan beasiswa. Tapi, ada 2 peraturan. Para siswa tidak boleh melepas sumbat botol. Dan botolnya tidak boleh dipecahkan. Selang beberapa detik, Jaka tahu jawabannya. Apa kamu bisa menebaknya?
Jaka mendorong gabus ke dalam botol, membaliknya, dan mengeluarkan tongkat tadi. Dari mana Jaka tahu jawabannya? Amplop yang benar. Ana berkuliah jurusan akuntansi. Teman-teman satu kosnya ingin menguji kepintaran Ana. Mereka mengambil 3 amplop dan menempelkan beberapa pernyataan di sana. Lalu, mereka menaruh jawaban pertanyaan ujian ini di salah satu amplop. Hanya ada 1 amplop yang tulisannya jujur, 2 lainnya bohong. Ana tidak diizinkan membuka amplop dan hanya boleh mengambil 1. Pesan pertama berbunyi, jawabannya bukan di sini. Yang kedua tertulis, jawabannya ada di sini. Dan pesan ketiga berbunyi, jawabannya bukan di amplop kedua. Amplop mana yang harus Ana pilih? Amplop ketiga yang jujur. Artinya, jawaban yang Ana cari ada di amplop pertama. Mari lihat jawabanmu. Kalau dapat 1-4 poin, kamu perlu menonton lebih banyak video teka-teki untuk meningkatkan kemampuanmu. Kalau jawabanmu benar 5-9, kamu sudah setengah jalan. Cobalah lebih memperhatikan detail kecil. Kalau berhasil memecahkan 10-14 teka-teki, kamu resmi menjadi detektif sisi terang. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka untuk video ini dan bagikan dengan teman. Berikut beberapa video keren lain yang pasti kamu suka. Cukup klik video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.